pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menolong kita dan rindu menolong kita, dan Dia selalu ada buat kita? Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama kita bersyukur. Saudara yang tahu lagu ini, sama-sama kita nyanyikan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sungguh Engkau penolong kami, sungguh Engkau perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal
dekapan kasih-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Kau Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sama-sama katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam berkat pagi. Dan saya percaya sekali bahwa rahmat-Nya itu selalu baru dalam hidup kita setiap pagi, Saudara. Hari ini saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita menjadi kuat dan mampu untuk berjalan sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu Mama mertua saya dipanggil Tuhan, jadi kayak kemarin malam saya baru tiba dari Surabaya dan hari ini juga sudah melayani dari kemarin. Dan puji Tuhan, saya selalu memiliki satu pemikiran dari dulu, saudara ya. Dalam keadaan apapun kan Tuhan selalu bilang dalam setiap musim, dalam setiap keadaan apapun kita harus tetap untuk setia dan menyembah Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Baik, saya rindu bagikan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana Yesus yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita dan selalu ada buat kita. Saudara, menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi tidak menyerah dan menjadi tekun itu adalah sebuah pilihan. The power of choice. Saudara ya, memilih untuk menangisi pintu yang tertutup, memilih untuk kecewa, itu sebuah pilihan. Saudara, jika ada orang yang mengecewakan Anda, jika ada keadaan yang mengecewakan Anda, jika ada hal-hal yang membuat saudara kecewa, saudara, itu sebenarnya tidak selalu akan menjadi satu alasan yang permanen bahwa itu memang kita sudah kecewa. Tapi kita diberikan pilihan, saudara. Jadi the power of choice, kekuatan untuk memilih,
itu yang akan membuat Tuhan menentukan hari esok kita, saudara. Jadi saya selalu mengingat keputusan saya sekarang itu menentukan hari esok saya. Keputusan saudara hari ini menentukan hari esok atau setelah kita mengambil keputusan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa hidup dan mati itu di dalam kekuatan kita menggemakan, saudara. Jadi kalau kita menggemakan itu negatif, ya firman Allah berkata, memang firmannya berkata seperti itu, bahwa apa yang kita ucapkan itu ada kuasanya, saudara. Kalau ada orang-orang yang lain berkata bahwa perkataan itu adalah doa, saudara ya. Jadi bagaimana supaya kita selalu memiliki suatu hal di depan yang memang yang kita rindukan itu yang terjadi, saudara. Karena tidak semua, saudara. Jadi saya berkata seperti ini, saudara. Jadi ketika kita memimpikan sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita inginkan sesuatu, tapi hanya sampai diingin, saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kayak orang bilang itu kita bermimpi tapi lupa bangun, saudara ya. Jadi kita naik terbang tinggi tapi lupa mendarat. Jadi kita boleh bermimpi, kita boleh berharap, kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi saudara, kita harus bangun juga dari mimpi itu. Jadi kadang ada orang yang dia hanya sampai di bermimpi dan kemudian dia tidak pernah ada take action untuk melangkah dengan iman, saudara. Nah, yang saya katakan di awal bahwa semua itu diawali oleh sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita ucapkan, saudara. Itu akan sangat menentukan hari ke depan yang akan kita lalui, saudara. Jadi misalnya kita berkata bahwa aduh hari ini jelek banget, hari ini kayaknya terlalu banyak masalah, saudara. Dan saudara, kalau kita berpikir seperti itu dan kita mengucapkan juga, saudara ya, dan itu akan terjadi. Karena dikatakan bahwa kita ada kekuatan di dalam mulut ini untuk menggemakan yang baik jadi baik, menggemakan yang buruk jadi buruk, saudara ya. Jadi ketika saya membaca ayat ini, saudara, dikatakan bahwa setiap perkataan kita yang kita gemakan, kita akan makan itu. Nah, setiap kalau kita perkatakan yang positif, maka kita juga akan memakan hal yang positif. Artinya apa yang kita ucapkan itu juga, kalau firman Allah berkata, kalau kita percayai, itu juga yang akan Tuhan lakukan, saudara. Sebab itu kita perlu menyadari bagaimana kekuatan dari sebuah pikiran, dari sebuah cara kita berpikir, saudara. Dari awal sebelum saya kena COVID, saya sempat banyak berpikir, banyak belajar, banyak berjuang untuk berpikir hal yang positif, saudara ya. Tapi dalam firman Allah itu kita perlu bukan positif aja seperti kekuatan kita berpikir yang positif, tapi kekuatan daripada firman Allah. Jadi semua firman Allah itu positif, saudara. Semua janji Tuhan, semua yang Tuhan ucapkan itu positif, dan kita imani hal-hal yang Tuhan katakan itu, dan itu akan terjadi, saudara ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu, saudara, yang kemudian mulai mempengaruhi hati kita dan mulai mempengaruhi kita akan mengucapkan apa, saudara ya. Jadi ketika kita dalam keadaan terjebak atau dalam keadaan sulit, saudara, pasti kita takut. Itu normal. Saya pun takut, saya pun panik, saya pun mungkin ngerasa juga, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh kayaknya ini nggak ada jalan, aduh kayaknya panik dan bingung harus buat apa, saudara. Saya percaya kita pernah mengalami hal-hal tersebut, saudara. Tapi kalau kita mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, saudara, maka Dia akan melakukannya itu, dan kita akan melihat kenyataan yang ada, saudara. Firman Allah berkata bahwa kekuatan kepercayaan seseorang itu tergantung kita benar-benar memegang apa, kepada siapa kita percaya. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, Ia yang sanggup memelihara apa yang Dia janjikan. Wah, itu amazing banget. Itu ayat dari pertama saya ikut Tuhan, itu yang selalu juga sangat menguatkan saya. Dikatakan seperti ini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi saudara percaya sama siapa? Percaya sama keadaan, percaya sama corona, pandemi yang ada. Maksudnya percaya dengan kondisi yang diakibatkan oleh corona, akan begini terus, kita akan susah terus, kita akan mengalami hidup yang gak pasti. Saudara akan percaya dengan jalan-jalan tertutup, saudara percaya dengan tidak mungkin, ini semua udah
udah memang nasibnya seperti ini. Bahkan ada orang yang berkata bahwa dia mempercayai takdir. Saudara, tidak ada takdir di dalam Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa dia merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, dia bukan rancangkan, dia pikirkan. Saudara bisa bayangkan. Jadi bukan karena salah Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mengenapi janjinya. Mungkin kita yang tidak mempercayai dia, mungkin kita yang tidak menaruh harap kepada dia, mungkin kita yang berjalan menjauh. Saudara, suatu waktu ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Tuhan itu bisa tidak mengenapi janjinya buat kita? Apakah kuasa Tuhan itu bisa hilang? Dan mungkin pernyataan semacam itu, saudara, yang sejenis itu, saudara. Jadi sebenarnya bukan Tuhan tidak menyatakan kuasanya, ataupun bukan tidak menjawab doa kita, saudara. Mungkin kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi ada yang bertanya bahwa apakah kuasa Tuhan bisa hilang? Mungkin, saudara. Tuhan itu tidak pernah mungkin meninggalkan kita, yang itu janji Tuhan, bukan mungkin ya, saudara. Tapi kemudian kita yang perlahan-lahan undur dari Tuhan, kita perlahan-lahan menjauh dari Tuhan, kita yang perlahan-lahan kemudian tidak percaya kepada Dia dan tidak memberi ruang dalam hidup kita, itu bisa saja yang membuat sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Karena kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena kita sudah tidak memberikan ruang dalam hidup kita supaya Dia bertahta. Saudara lihat contoh Saul, saudara, dikatakan roh Allah undur, saudara, karena roh Allah tidak mendapati ruang di dalam Saul, karena Saul menyakiti hati Tuhan. Saul tidak taat, Saul tidak dengar-dengaran. Jadi sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan dia, saudara, membuat roh Allah undur karena memang dia tidak dapat tempat. Karena dia memang sudah tidak ada posisi yang diberikan. Enggak ada, kalau kita kan harus kasih tempat buat Tuhan, beri ruang, jadikan rumah kita ini, hidup kita ini menjadi rumahnya. Tapi ketika kita terus berbuat dosa, ketika kita terus tidak percaya, ketika terus kita tidak taat, ketika kita terus hidup di dalam kehidupan yang menyakiti hati Tuhan, kita sedang tidak memberi ruang kepada Allah, sehingga perlahan-lahan roh Allah itu kelihatannya undur. Padahal kita yang semakin jauh, kita yang tidak memberikan tempat, saudara. Karena dikatakan Tuhan juga tidak bisa berkompromi, saudara ya. Jadi dia mencintai orang berdosa, tapi dia membenci dosa, tapi dia mencintai orangnya, saudara ya. Tapi kalau orang itu tidak mengambil keputusan, saudara, untuk saya mau berpikir yang positif, saya mau mempercayai, saya mau mengucapkan hal yang baik, saya mau memberi ruang kepada Tuhan, supaya Tuhan masuk, supaya Tuhan ada, sehingga dalam kehidupan saya menjadi pribadi yang mempercayai bahwa seperti Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, saudara. Jadi kita memberi ruang, dan kepada pribadi yang masuk dalam kita percaya. Saudara bayangkan, saudara menikah dengan seorang istri atau seorang suami, satu rumah berpuluh tahun, tapi saudara tidak percaya kepada dia, tapi saudara menikah. Bagaimana bisa saudara bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa? Saudara bisa menjadi keluarga yang sungguh-sungguh berbahagia. Saudara mencintai, saudara mungkin menikah, tapi saudara tidak mempercayai dia, saudara. Sama ketika saudara mulai tidak memberikan ruang kepada Allah, artinya saudara mulai meragukan dia. Saudara mulai tidak memberikan tempat kepada Allah untuk bertahta, saudara, sehingga dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa sungguh-sungguh merindukan seperti kerinduannya untuk setiap masa depan yang terbaik. Semua yang terbaik yang dia rindukan dalam kehidupan kita terjadi ketika kita memberi ruang, kita percaya, dan kita mulai mensinkronkan pikiran kita dengan perkataan kita. Aku tahu Tuhan kepada siapa aku percaya. Aku tahu hidupku di tangan Tuhan. Aku tahu hari ini ada yang penuh berkat. Aku tahu bahwa keluargaku dipulihkan. Aku tahu, aku percaya Engkau sanggup. Aku percaya Engkau sedang melakukan perkara yang dahsyat. Aku tahu Engkau sedang menyembuhkan aku. Aku tahu Engkau sedang melakukan perkara-perkara di belakang layar yang aku gak lihat. Aku tahu Engkau sedang membela perkaraku. Aku tahu Engkau sedang melakukan sesuatu yang aku tidak mampu, dan Engkau sedang buat dan aku belum lihat, tapi aku percaya Engkau sudah mengucapkan. Dan semua perkataan negatif itu Anda mulai patahkan, Anda mulai batalkan. Semua perkataan orang yang negatif tentang saya tidak
saya katakan cancel, tidak terjadi. Saudara, orang mungkin berkata kepada Anda tidak punya harapan, Anda tidak mungkin sembuh, Anda keluarga yang kacau, Anda bodoh, Anda orang yang tidak mampu, Anda orang miskin, Anda orang semua yang negatif, saudara. Mungkin bahkan kondisi mengatakan itu kepada saudara, tidak mungkin, tidak ada mujizat, tertutup, Anda kritis, dan orang-orang membenci Anda memang manusia yang sudah tidak diuntung, dan masih banyak lagi. Engkau sudah pantas memang mati, mending kamu bunuh diri aja, kamu sudah sia-sia, nggak ada gunanya, kamu seperti sudah tidak diperlukan lagi, kamu tidak diingini. Dan semua perkataan orang, pikiran kita juga, dan juga perasaan kita, dan perkataan sekeliling kondisi kita, itu yang kadang-kadang ada dalam kita. Tapi saudara, ketika kita menaruh percaya kepada siapa kita percaya, saudara sanggup berpikir dengan baik, saudara sanggup mengucapkan perkataan-perkataan pujian, perkataan positif, perkataan iman, perkataan yang mendatangkan berkat Allah, saudara. Dan saudara kemudian mulai melihat bahwa ternyata Tuhan akan melakukan. Saudara mulai melihat tangan Allah, saudara mulai melihat pintu yang kelihatannya kecil, kelihatannya nggak ada jalan, tapi ternyata di ujung sana luar biasa Tuhan membuka jalan. Pernah nggak saudara mengalaminya? Ketika semuanya sudah gelap, semuanya udah nggak ada harapan. Saya banyak kali melihat dari dulu ketika dokter vonis, ketika saya sakit, ketika semua terpuruk dan masih banyak hal yang lain, saudara nggak ada jalan, tapi saya mulai mengucapkan perkataan iman, saya mulai mengucapkan perkataan firman, saya mulai berpikir hal yang positif, berpikir semua janji Allah ini saya renungkan, dan saya mulai bayangkan saya sembuh, saya mulai bayangkan anak-anak sembuh, saya mulai bayangkan saya mulai kuat, saya mulai bayangkan Tuhan memulihkan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan masih banyak hal yang lain yang saya mulai imani, saya perkatakan, dan saya mulai, kalau saya bilang tuh saya mulai membayangkan itu, saudara. Dan saya berpikir bahwa seolah-olah saya sudah menerimanya. Itu yang dari dulu saya selalu mempercayai, saudara. Saya dulu pergi pelayanan misi, saudara ya. Jadi pergi pelayanan misi pun itu pergi ke luar negeri, saudara ya. Dan kadang-kadang udah deket mau pergi tuh nggak ada uang yang cukup dan yang lain. Waktu itu kalau misalnya kita pergi sendiri untuk pelayanan, misalnya ketika kita berdoa, kayaknya ada pergi ke satu tempat dan yang lain. Tapi saudara, kalau memang Tuhan mau, saudara, detik terakhir itu Tuhan bisa adakan, Tuhan bisa buka jalan. Kadang nggak dapat visa tapi tiket udah ada. Itu benar-benar iman yang ekstrim, yang dulu benar-benar saya tuh percaya banget, dan itu benar-benar terjadi. Nah, ketika hidup berjalan seperti biasa, kadang-kadang saya bisa lupa kalau Tuhan pernah berbuat ini, Tuhan pernah lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika saya mulai meditasi lagi semua perbuatan Tuhan, sebab itu Daud katakan jangan lupa kebaikannya. Mazmur 103 dikatakan jangan lupa semua keajaiban yang dia buat. Renungkan, ingat, ucapkan, perkatakan, ceritakan, saudara. Dan itu yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang kuat kembali, saudara ya. Kalau saudara lihat ada orang-orang tua yang selalu menceritakan kehidupan mereka pada masa lalu, ketika pada zaman jaya-jayanya, saudara. Ketika mereka sedang berbicara, Anda lihat mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka punya seolah-olah mereka sedang hidup di zaman itu, saudara. Itu membangkitkan, kayak membakar, saudara. Jadi ternyata ketika kita mempercayai sesuatu dan kita memikirkan itu dan kita meyakini, kemudian kita mulai mengucapkan kesinkronan yang dari hati kemudian kepada ucapan dan yang kita pikirkan, saudara, itu mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa. Dan seperti Paulus berkata, aku tahu Dia yang berjanji, Dia yang memegang semuanya. Dikatakan aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada Dia yang sanggup menggenapinya, saudara. Jadi hari ini apapun keadaan kita, selalu ingat, selalu masih ada harapan. There is a hope. Selalu ada harapan. Di depan kelihatan enggak, selalu ada harapan. Maju, ucapkan firman, perkatakan positif, jangan perkatakan yang negatif jadi lawan katanya. Ucapkan saya sehat, ucapkan saya sembuh, ucapkan saya kuat, ucapkan saya bangkit, ucapkan anak-anak saya mencintai Tuhan, mereka mengejar Tuhan. Ucapkan suamiku, istriku, mereka cinta Tuhan, mereka rindu berdoa, mereka rindu menyembah, mereka rindu mengalami Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan. Ucapkan orang tua, keluarga mengalami pemulihan.
Ucapkan semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ucapkan dengan perkataan iman, ucapkan dengan keyakinan, ucapkan dengan rasa syukur dan dengan iman. Bahkan saudara, yang paling luar biasa ketika engkau ucapkan, engkau melangkah dengan iman. Engkau yakin bahwa Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyembuhkan. Kalau saudara sakit, ketika engkau percaya, ya tidak salah saudara kadang harus ke rumah sakit untuk check up, treatment dan yang lain. Tapi di saat hal yang tertentu kita lakukan, jangan lupa yang utama, bahwa Dia dokter di atas segala dokter. Jadi datang menghampiri Tuhan dan saudara bangkit, saudara kuat, imun sistem Anda naik sambil Anda treatment, sambil Anda berdoa, sambil Anda mungkin jaga kesehatan, minum makan makanan yang terbaik, mungkin yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, atau makan yang tidak boleh jangan dimakan dan yang lain. Tapi sambil Anda bangkit, sukacita karena Tuhan perlindungan, hati yang gembira adalah obat. Saudara, tidak ada orang yang dapat menutup jalan Anda kalau Anda maju dengan positif, dengan perkataan iman, dengan keyakinan, kepercayaan penuh, dan dengan iman yang bisa menerobos semua kemustahilan. Anda akan melihat Dia menggenapi. Anda akan melihat apa yang kau pikirkan itu yang positif terjadi, apa yang engkau ucapkan yang positif itu sesuai firman Allah terjadi. Dan Anda mulai melihat Anda berjalan di atas satu kemuliaan kepada kemuliaan, di satu saat di atas satu kuasa firman Allah, suatu janji Allah, mujizat dan semua hal yang dahsyat dari Tuhan, sampai berjalan seterusnya sambil engkau berjalan melihat semua hal yang Tuhan buat, sambil hatimu semakin diubahkan, semakin berubah, semakin bergantung, semakin menjadi serupa dengan Kristus dan hanya mengejar Allah. Saudara, firman Allah berkata, firman Allah itu tidak jauh, ada di mulutmu. Saudara, tidak jauh, tidak harus Anda pergi jauh ke langit kemana. Ada, dikatakan terlalu dekat dalam hati kita dan dalam mulut kita. Saudara, ketika engkau mempercayai, engkau memperkatakan, ada kuasa di dalam perkataan. Saudara, hari ini mari masuki hari yang baru dengan perkataan janji Tuhan yang luar biasa. Mari arahkan tangan kita ke layar, kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat yang sederhana, yang sangat mungkin simpel sekali, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, meteraikan itu dalam setiap kami. Kami menjadi pribadi yang bangkit. Apa yang kami pikirkan itu pikiran Kristus sesuai firman Allah. Apa yang kami ucapkan hanya perkataan positif. Kami minta ampun kalau kadang kami mengucapkan yang negatif. Kami mau belajar untuk mengucapkan yang positif sesuai firman Allah. Kami sanggup menerobos setiap ketidakmungkinan dan kami mengikuti rencana Allah. Hati kami terpaut kepada Tuhan, hati kami diubahkan, maka selubung itu diangkat dan kami boleh melihat kemuliaan Allah, melihat semua hal-hal yang dahsyat. Bahkan ajar kami untuk menaruh sepenuhnya hidup kami seperti Paulus berkata, kepada siapa kami percaya aku tahu pasti, dan Engkau yang sanggup memelihara seluruhnya sampai kesudahan segalanya. Kami berjalan di atas kemenangan, berjalan di atas janji Allah, berjalan di atas penggenapan semua rencana Allah, penggenapan doa, penggenapan kuasa Allah dicurahkan dalam hidup kami. Kami melihat pemulihan demi pemulihan. Kami melihat Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Bangsa-bangsa Malaysia, India, bahkan daerah-daerah yang lain, kota-kota, bangsa-bangsa yang lain, seluruhnya terjadi pemulihan besar-besaran. Terjadi lawatan Allah, kuasa kesembuhan, sungai Allah, kesembuhan mengalir dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, lawatanmu turun dan pemulihan besar-besaran. Ledakan kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Pemerintah bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa dalam perlindungan Allah. Kami berdoa Tuhan, anugerah Allah turun atas setiap keluarga kami, pekerjaan kami, anak cucu kami, pelayanan kami. Seluruh gereja-gereja Tuhan disertai. Seluruh apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami bukan orang gagal, kami orang bangkit, kami orang menang. Lebih di atas segala-galanya, kami lebih dari pemenang. Kami bukan sakit tapi kami sehat. Kami bangkit, kami tidak bangkrut, kami tidak kekurangan, kami tidak miskin. Kami diberkati Tuhan, disertai Allah, sehingga kami boleh menjadi bendahara Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap pintu-pintu yang kelihatannya sulit itu, Dia Allah yang dahsyat, yang aku percaya, yang kami percaya telah buka dan sanggup buka. Kami berdoa dengan iman. Kami berdoa kuasa Allah sedang mengalir. Anak-anak kami akan menjadi perkasa di bumi, menjadi kesayangan. Mereka menjadi berkat. Bahkan hidup kami keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang mengasihi Allah, yang sanggup melihat bahwa Yesus menjadi nakoda, dan keluarga kami menjadi keluarga yang dipulihkan, disertai, diberkati, dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami sepakat berdoa terjadi
terjadi penggenapan demi penggenapan mulai hari ini. Terjadi setiap perkataan kami ada kuasa, pikiran kami sesuai firman Allah, dan kami menaruh percaya Tuhan yang menggenapi, memegang sampai selama-lamanya. Kami ucapkan dengan iman meteraikan firman Allah demi nama Yesus itu, amin buat kami, dan terjadi. In Jesus name, amen and amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali boleh bersama-sama dalam berkat pagi kali ini. Dan saya percaya bahwa firman Allah yang kita dengar itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Jangan pernah lelah untuk membaca firman Allah. Tetap bertekun dalam firman Allah. Tetap bersyukur selalu dan senantiasa ada di dalam penyembahan, saudara. Dan jangan lupa untuk menjangkau orang-orang yang lain, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada banyak mungkin teman saudara, ada banyak keluarga ataupun orang-orang yang engkau dipertemukan oleh Tuhan. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan. Sampai bertemu dalam berkat pagi. See you and never giving up. God bless you.